dunia bisnis, angka sering dianggap sebagai segalanya. Semakin besar laba yang ditampilkan oleh perusahaan, maka semakin terlihat sukses perusahaan tersebut. Namun, bagaimana jika angka tersebut tidak sepenuhnya jujur? Bagaimana jika angka tersebut dibangun dari hasil manipulasi laporan keuangan? Apakah itu masih bisa dianggap sebagai rezeki? Atau awal dari sebuah masalah yang besar? Di dalam video ini, saya akan membahas tentang rezeki yang tenang dengan laba hasil menipu dengan mengkaji 3 kasus, yaitu PT Garuda Indonesia, Enron, dan Toshiba. Dari ketiga kasus tersebut, kita akan melihat bahwa keberhasilan tidak hanya diukur melalui angka, namun juga dari kejujuran dan ketenangan yang menyertainya. Kasus Garuda Indonesia 2018 melibatkan pelanggaran serius dalam penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang berujung pada sanksi dari OJK dan audit ulang laporan keuangan. Hal ini bermula ketika 2 komisaris Garuda yakni Chaira Tanjung dan Doni Oskaria menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi. Maka keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Menurut mereka, seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi senilai 244,95 juta USD di tahun 2018. Namun dalam laporan keuangan malah tercatat sepanjang tahun 2018 perusahaan mencetak laba bersih senilai 809,84 ribu USD, meningkat tajam dari tahun 2017 yang rugi senilai 216,58 juta USD. Dampaknya adalah Garuda Indonesia didenda 100 juta oleh OJK. Seluruh direksi juga didenda 100 juta. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sederet sanksi dan denda ke PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA terkait regulator yang menemukan kejanggalan pada laporan keuangan di tahun 2018 dari maskapai nasional ini. Sanksi dan juga denda ini menyusul temuan kejanggalan pada pencatatan piutang usaha yang diakui Garuda sebagai laba. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada akuntan publik Kastner Sirumapea selama 12 bulan. Kastner dinilai tidak mematuhi standar audit. Kasus Enron merupakan skandal akuntansi besar yang menyebabkan kebangkrutan Enron Corporation pada tahun 2001 dan mengguncang dunia bisnis global. Masalah ini mulai muncul pada tahun 2001 ketika harga saham Enron anjlok dari $80 per saham menjadi hanya $47 per saham. Saat itu, utang yang selama ini disembunyikan terungkap, memperlihatkan kondisi keuangan sebenarnya jauh lebih buruk. Para eksekutif perusahaan, termasuk Kenneth Lay, terlibat dalam penjualan saham besar-besaran, sementara dana pensiun karyawan senilai $1 miliar digunakan untuk membeli saham Enron. Enron menggunakan praktik akuntansi yang agresif dan kompleks, termasuk mark-to-market accounting, sehingga laporan keuangan tampak sehat, padahal perusahaan memiliki kewajiban yang signifikan. Tujuan manipulasi ini adalah menjaga harga saham tetap tinggi dan menarik minat investor, termasuk mendorong karyawan membeli saham perusahaan dengan dana pensiun mereka. Skandal Enron ini menyebabkan lembaga audit Arthur Andersen dibubarkan karena terlibat dalam praktik audit yang gagal mendeteksi manipulasi. Kasus ini memicu reformasi regulasi termasuk lahirnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley. After 4 years of investigation, former Enron chief executives Jeffrey Skilling and Kenneth Lay were found guilty of fraud, conspiracy and insider trading. Major corporate crime was being taken seriously at last. The message to the business world was clear. You can't lie to shareholders. You can't put yourselves in front of your employees' interests. No matter how rich and powerful you are, you have to play by the rules.
Peristiwa tersebut terjadi pada akhir Desember 2023 ketika Toshiba di-listing di Bursa Saham Tokyo mengakhiri 74 tahun perdagangan sahamnya. Hasil investigasi menyatakan bahwa Toshiba telah memanipulasi laporan keuangannya dengan menggelembungkan keuntungan hingga mencapai 151 miliar yen. Kombinasi manajemen yang kurang efektif dan tekanan eksternal dari krisis keuangan global pada tahun 2008 serta gempa bumi besar di Jepang pada tahun 2011 semakin memperburuk kondisi Toshiba. Mereka terdesak untuk merumuskan strategi bisnis yang agresif yang sayangnya mengarah pada praktik manipulasi akuntansi untuk memenuhi target keuangan yang tidak realistis. Dampak keuangan yang ditimbulkan mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Jika kita melihat ketiga kasus ini, ada pola yang sama. Perusahaan tidak jatuh karena kekurangan kemampuan, tetapi karena kehilangan kejujuran. Mereka lebih fokus pada bagaimana terlihat sukses di mata publik dibandingkan menjaga integritas dalam prosesnya. Padahal kepercayaan adalah aset yang jauh lebih berharga daripada angka laba. Manipulasi mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi juga menciptakan tekanan, rasa takut dan risiko hukum yang besar. Disinilah pentingnya memahami peran Tuhan sebagai pelindung. Pelindung bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, tetapi kita dijauhkan dari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang memilih kejujuran, mungkin hasilnya tidak selalu besar secara materi, tetapi ia mendapatkan ketenangan batin. Ia tidak hidup dalam ketakutan, tidak terbebani oleh kebohongan, dan tidak memiliki hutang moral kepada publik. Inilah yang disebut sebagai rezeki yang tenang.